Selamat sore Kang Bima dengan Riko. Selamat sore, Riko. Kang, hasil tracingnya seperti apa? Dari mana 3 orang ini tertular? Pemerintah kota mewajibkan agar seluruh unit usaha di Kota Bogor melakukan setidaknya rapid test kepada karyawannya. Nah, setelah itu Mitra 10 melakukan rapid test ke ratusan karyawannya. Nah, dari situ ditemukan ada yang reaktif. Dari reaktif itu kemudian dilakukan swab, dan dari swab itu diketahui ada 1 yang positif. Nah, dari 1 positif itu dilakukan lagi hasil swabnya kemudian menunjukkan ada 2 lagi. Jadi total ada 3 yang bekerja di Mitra 10 ini yang dinyatakan positif COVID-19. Dari 3 yang positif ini, setelah didalami oleh tim surveillance Pemkot Bogor, diketahui ada 74 orang yang dinyatakan orang dalam pengawasan atau orang-orang yang mengalami kontak erat dengan 3 positif ini. Jadi yang 74 ini besok akan dilakukan swab dan mereka dipastikan untuk menjalani masa isolasi selama minimal 14 hari. Ini klaster baru berarti ya Kang Bima? Atau gimana? Betul. Iya, betul. Jadi 74 itu sekarang sedang isolasi mandiri di rumah, baru besok akan di swab. Bagaimana dengan tracing kepada pengunjung? Tadi kita cek ke lokasi, kami pastikan bahwa Mitra 10 tidak akan beroperasi selama 14 hari ke depan, bukan saja untuk memastikan tidak ada penularan secara fisik ya yang didapat dari barang-barang, peralatan atau apapun yang dijual di situ, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh karyawan yang ada di sana dalam keadaan sehat. Jadi kita butuh waktu 14 hari untuk memastikan semuanya diisolasi dalam keadaan sehat gitu. Dan kita juga menyampaikan kepada warga Bogor, semua yang merasa pernah mengunjungi Mitra 10 14 hari terakhir sebaiknya memeriksakan diri, dilakukan setidaknya rapid test. Jadi 3 karyawan ini memang sempat bekerja dan melayani pengunjung. Mereka yang sempat ke Mitra 10 diimbau untuk rapid test. Kang, kalau kita bicara soal adanya klaster baru ini, akan mempengaruhi nggak ke PSBB transisi yang sekarang berlaku di Bogor? Apakah akan dievaluasi? Penentuan status Kota Bogor itu dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Saat ini Bogor masuk dalam level 3 tingkat kewaspadaannya atau zona kuning yang ditetapkan oleh provinsi. Kalau kemudian angka-angka menunjukkan bahwa ada perubahan status, tentunya akan ada perubahan PSBB lagi. Tapi semuanya didasarkan pada analisis dari provinsi yang melihat berdasarkan data keseluruhan. Data keseluruhan. Sekarang di Bogor datanya seperti apa, Kang? Datanya memang seminggu terakhir menunjukkan angka yang naik. Ya, hari ini alhamdulillah tidak ada dilaporkan kasus positif, tapi kemarin ada 5. Ya, jadi beberapa hari sebelumnya memang ada indikasi naik. Ini kita dalam situasi yang waspada. Ada indikasi klaster dari rumah sakit atau dari pelayanan kesehatan, dan ini ada klaster baru lagi di Mitra 10. Jadi situasinya memang harus kita waspadai sekarang. Saya baca Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor bilang ada penambahan kasus dan 60%-nya terkait kegiatan di rumah sakit. Selain klaster baru tadi di Mitra 10, apalagi yang dilakukan pemerintah Kota Bogor supaya tidak muncul klaster baru dan penyebaran tidak makin banyak? Yang pertama kita memperkuat mitigasi infeksi. Jadi tim yang menelusuri kasus-kasus positif ini diperkuat, ditambah tim surveillance-nya, dikoordinasikan antara kecamatan, kelurahan, RW siaga, dan juga puskesmas. Ini yang saya pastikan akan diperkuat. Jadi tidak akan luput. 1 orang pun tidak akan luput. Jadi tidak boleh ada ODP yang masih jalan-jalan keluar. Apalagi yang dinyatakan positif tapi di rumahnya, tidak diisolasi. Itu kita pastikan tidak akan ada. Yang kedua, kita gencarkan frekuensi swab test sampai frekuensinya memenuhi standar minimal. Saat ini pemerintah Kota Bogor telah melangsungkan 3.500 swab test. Kita targetkan sampai paling tidak 8.000 dalam 1 atau 2 bulan ke depan ini. 8.000 ini dalam jangka waktu berapa hari atau berapa lama, Kang? Ya, kita targetkan paling dalam 1 atau 2 bulan, maksimal 2 bulan ini. Sekarang sudah 3.500.
8.000 2 bulan. Kang Bima, sebetulnya warga Bogor kan juga bisa melihat data sebaran COVID-19. Kalau misalnya saya buka situsnya di covid19.kotabogor.id itu ada warna-warna. Nah, hijau itu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini kan bisa saja positif COVID-19. Nah, bagaimana memastikan bahwa orang tanpa gejala ini yang diisolasi mandiri bisa tidak menularkan? Semua ODP diawasi secara ketat oleh RW siaga. Jadi tidak mungkin keluar rumah. Ini yang kita perbaiki. Ya. Ini yang kita pastikan tidak akan terjadi. Orang sudah dinyatakan ODP tapi masih keluar. Seperti kemarin Pak Sekda dinyatakan ODP karena berinteraksi erat dengan pernah ikut dalam satu rapat dengan staf kami yang kemudian diketahui positif. Pak Sekda kemudian diisolasi ODP dan baru kemudian ketika dinyatakan swab-nya negatif baru Pak Sekda kembali aktif. Nah itu contohnya. Jadi kita pastikan tim surveillance kita, mitigasi infeksi kita, ini kita perkuat terus. Kalau ODP kan belum tentu positif, Kang. Kalau misalkan belum menjalani tes swab atau rapid. Nah ini kalau OTG. ODP pun tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar juga. ODP tidak boleh beraktivitas. Kita pastikan ODP itu diisolasi. Saat ini apa kan Bogor itu luas kota Bogor, sementara saya tahu jumlah warganya juga banyak. Anda sempat bilang disiplin adalah vaksin. Cukup petugas untuk memastikan mengawasi warga supaya tetap disiplin? Makanya kita tambah, kita perkuat. Ya, jadi kemarin saya putuskan, saya arahkan camat lurah, puskesmas, dinas kesehatan, dan bagian pemerintahan untuk memperkuat mitigasi infeksi ini melalui penambahan relawan untuk tim surveillance. Jadi di kelurahan-kelurahan ini ada desk satgas di gugus tugas yang tanggap darurat. Nah ini yang kemudian kita perkuat dengan merekrut relawan-relawan di sini. Ini langkah ini minggu ini kita lakukan sehingga ada tambahan personil untuk bisa memastikan diawasinya ODP-ODP ini secara maksimal. Kang Bima, apa yang membuat kalau dari bacaan Anda dalam 1 minggu ini ada kenaikan jumlah yang positif COVID-19 di Kota Bogor? Apa penyebab utamanya menurut Anda? Sejauh ini dari analisis kita yang utama adalah layanan kesehatan, protokol kesehatan yang tidak berjalan maksimal di rumah sakit. Ini kita lakukan audit, ya, auditnya masih berjalan. Kalau alat pelindung diri itu sudah maksimal, tapi kemungkinan besar ada protokol kesehatan yang tidak dipenuhi. Misalnya bagaimana limbah dikontrol, frekuensi untuk sterilisasi linen dan lain-lain. Jadi saat ini yang utama kita lihat dari pelayanan kesehatan. Yang kedua masih ada kaitannya dengan luar dari Bogor, dari Jakarta dan sekitarnya yang diketahui membawa virus ini masuk ke Bogor. Kang, yang juga mesti diperhatikan kan pasar tradisional. Tadi di toko bangunan ada karyawannya positif sehingga harus tutup dan lain-lain. Untuk pasar apa yang dilakukan pemerintah Kota Bogor supaya tidak ada klaster lain? Pertama, rutin kita lakukan rapid yang ditindaklanjuti dengan swab. Paling tidak seminggu sekali itu ada masif tes di pasar-pasar. Yang kedua, patroli dari protokol kesehatan yang dilakukan oleh gugus tugas dan juga aparatur ya Pol PP yang didampingi oleh TNI Polri. Terakhir Kang Bima, kalau kita bicara soal PSBB transisi, ini kan kita semua mengandalkan kepada kedisiplinan warga. Apa yang bisa Anda sampaikan supaya karena kita melihat pasarnya ramai, jalanan ramai, semuanya ramai seperti ya sudah kembali seperti biasa. Apa yang ingin Anda tegaskan dari ini? Kuncinya adalah menggunakan masker. Jadi ini kami ingatkan terus kepada warga Bogor untuk tidak pernah melepas masker. Jadi setiap keluar masker. Saya perintahkan kepala dinas, camat, lurah semua untuk melakukan sidak masker setiap saat. Kedua, cuci tangan, ya. Dan yang ketiga, jaga jarak. Jadi 3 itu saya kira kuncinya dari bagaimana kita bisa menang melawan COVID-19 ini. Wali Kota Bogor, Bima Arya, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.